Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Az-Zahra dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dengan NIM 251402152. Saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul yang saya dapatkan, yaitu Kata baku dan non-baku dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa ibu bangsa Indonesia dan sudah dipakai oleh masyarakat yang ada di Indonesia sejak dahulu, jauh sebelum bangsa Belanda menjajah Indonesia. Cikal bakal bahasa Indonesia itu berasal dari sikap politik pemuda Nusantara dengan ikrar Sumpah Pemuda. Nah, dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional juga, di samping itu bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang efektif untuk para etnis yang ada di Indonesia, yang pastinya mereka juga memiliki bahasa daerah mereka masing-masing yang pertama itu. Tapi bahasa Indonesia juga sangat efektif gitu untuk menjalin hubungan para etnis yang ada di Indonesia ini. Nah, oleh karena itu, pengetahuan tentang bahasa baku ini penting untuk kita pelajari secara menyeluruh supaya kita itu bisa menguasai bahasa Indonesia dengan cara yang baik dan benar sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sesuai ejaan atau EYD. Nah, sekarang aku ingin menjelaskan 3 poin dalam judul aku, yaitu pengertian kata baku dan non-baku dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, ciri-ciri kata baku dan non-baku dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, penggunaan kata baku dan non-baku dalam bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, pengertian kata baku dalam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata baku adalah kata yang penulisan dan penyebutannya itu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau sesuai dengan ejaan atau EYD dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kata baku itu terdapat di mana sih? Kata baku itu terdapat di pidato, di makalah, di jurnal, di skripsi. Kita bisa menemui kata baku di situ. Nah, yang kedua, kata non-baku. Kata non-baku adalah kebalikan dari kata baku. Kata non-baku itu adalah kata yang penulisan dan penyebutannya itu tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Kata non-baku itu terdapat di mana sih? Kata non-baku itu terdapat di bahasa daerah atau bahasa serapan. Selanjutnya adalah ciri-ciri kata baku dan non-baku dalam bahasa Indonesia. Pertama, aku mau menjelaskan dulu nih ciri-ciri kata baku. Nah, ciri-ciri kata baku yang pertama itu tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Nah, kata baku yang tidak menggunakan serapan asing yang belum disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Misalkan, kata aktivitas itu bahasa baku dalam bahasa Indonesia, bukan kata activity. Kata activity ini sudah bahasa Inggris kalau kata activity. Nah, yang kedua, ciri-cirinya itu memiliki bentuk yang tetap. Bentuk kata baku tidak berubah-ubah penulisannya. Contoh televisi itu tidak berubah menjadi television gitu. Nah, yang ketiga, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Kata baku tidak mengikuti logat atau kosakata khas daerah. Misalkan kata baku kakak
Tapi kalau di bahasa Sunda itu jadi kakang gitu. Nah, yang keempat itu pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Kata baku digunakan sesuai makna yang benar dan kalimat. Misalnya, praktik itu digunakan untuk menyebutkan kegiatan nyata, sedangkan praktis itu adjektif. Kalau praktik itu noun kan, untuk sesuatu yang sederhana atau mudah. Yang kelima, ada bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Kata baku digunakan dalam bahasa situasi resmi sehari-hari yang cenderung santai. Contohnya, kata baku tidak lebih tepat digunakan daripada enggak atau enggak. Selanjutnya, yang keenam, ciri-ciri kata baku yang keenam itu pemakaian imbuhan dilakukan secara eksplisit. Kata baku menggunakan imbuhan lengkap sesuai kaidah. Contohnya, mempertanggungjawabkan, itu baku, bukan nanggung jawab gitu. Nah, selanjutnya yang ketujuh, tidak mengandung makna ganda atau tidak rancu. Kata baku harus jelas maknanya sehingga tidak menimbulkan salah pengertian. Misalnya kata bisa berarti bisa di sini kayak racun ular gitu. Atau dapat dalam bahasa baku dipilih sesuai konteks yang benar agar tidak rancu. Selanjutnya, yang kedelapan itu tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme itu adalah menggunakan kata berlebihan yang maknanya sama. Kata baku berlebihan yang Nah, poin yang ke-8 itu tidak menggunakan arti pleonasme. Pleonasme adalah penggunaan kata berlebihan yang maknanya sama. Kata baku menghindari hal ini. Contohnya tuh naik ke atas gitu. Yang baku itu cukup kayak naik aja gitu. Selanjutnya, itu ciri-ciri kata non baku. Nah, ciri-ciri kata non baku yang pertama itu memiliki arti yang sama dengan bahasa baku. Kata tidak baku biasanya memiliki makna yang sama dengan kata baku, hanya berbeda bentuk penulisannya. Contoh akte tidak baku artinya sama dengan akta. Akta itu kata bakunya. Nah, yang kedua itu dipengaruhi bahasa asing. Kata tidak baku itu sering mengikuti penulisan atau pengucapan dari bahasa asing tanpa penyesuaian ke bahasa Indonesia. Contohnya itu accident tidak baku dipengaruhi bahasa Inggris, padahal yang baku adalah kecelakaan. Maaf sebelumnya, insiden ya guys. Selanjutnya itu yang ketiga, bentuknya mudah berubah-ubah. Kata tidak baku sering ditulis berbeda-beda karena tidak ada aturan tetap. Contohnya tuh ijazah. Ijazah itu kata baku, bisa berubah menjadi ijazah, terus ijazah atau ijazah gitu. Itu tidak baku. Selanjutnya, yang keempat itu dipengaruhi bahasa daerah. Kata tidak baku bisa berasal dari logat atau istilah daerah. Contohnya, ente dipengaruhi bahasa Betawi. Nah, kata bakunya adalah Anda. Nah, yang kelima, tidak ditemukan dalam percakapan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata tidak baku biasanya tidak tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI karena tidak diakui sebagai kata resmi. Contohnya, nego tidak ada di KBBI. Yang ada itu negosiasi gitu. Nah, yang keenam, digunakan dalam percakapan sehari-hari dan bukan konteks resmi.
Bahasa merupakan identitas suatu bangsa yang digunakan ketika berinteraksi. Manusia membutuhkan bahasa menjadi alat komunikasi. Bahasa memegang peranan penting sebagai alat komunikasi pada kehidupan manusia. Karena dengan bahasa, manusia bisa saling berinteraksi dan berbicara mengenai apa saja. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dipakai hampir pada semua daerah Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai bahasa persatuan, haruslah mempunyai struktur yang jelas dengan memakai kata baku supaya menjadi bahasa yang baik dan benar dan mudah dipahami. Jadi, penggunaan kata baku dan kata non-baku dalam bahasa Indonesia ini sangatlah penting untuk kita berinteraksi sesama manusia, dan penting untuk kita pelajari bagaimana cara kita mengucapkan kata baku dan non baku dalam bahasa Indonesia ini. Nah, dari pembahasan yang sudah dijelaskan tentang kata baku dan non baku dalam bahasa Indonesia ini, dapat kita simpulkan bahwa kata baku adalah kata yang sesuai dengan aturan kaidah kebahasaan Indonesia, sedangkan kata non baku adalah kata yang tidak sesuai aturan kaidah bahasa Indonesia. Dan kata baku bisa dan dapat ditemukan dalam karya ilmiah, pidato, dan sebagainya yang sifatnya resmi dan formal. Nah, tetapi kata non baku ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengucapkan bahasa daerah gitu. Dan juga kita setelah belajar perbedaan kata baku dan non baku ini, kita seharusnya bisa mulai mengelola kata-kata yang kita keluarkan untuk berbicara dengan situasi, untuk menempatkan kata baku dan non baku ini di mana dan sesuai konteksnya. Sekian dari saya, Fatima Az-Zahra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.